Ada dua tipe karyawan, yang satu itu jago tapi secara karakter jelek banget, sama yang kedua itu ya karakternya sesuai sama brand, values-nya sama tapi biasa aja, nggak jago-jago amat. Ini ada tips untuk identify mereka gimana treatmentnya gitu. Secara umum kita bisa pisahin itu menjadi kuadran ya. Ini anggaplah yang secara karakter sama values. Nah ini secara performance bagus. Nah kalau yang performnya ya kita sebutnya apa ya, star kali ya. Star, performnya bagus, values-nya oke gitu. Harapannya lebih banyak yang karakternya ini nih, ini yang kita cari. Terus yang kedua ada yang secara perform nggak begitu bagus tapi values-nya oke. Jadi ini modelan karyawan lama lah ya, ini loyalis lah ya ini ya. Jadi performnya biasa aja tapi dia rasa memiliki perusahaannya tinggi gitu, ownership-nya bagus gitu. Terus yang ketiga adalah yang performnya bagus tapi values-nya nggak cocok banget nih. Kita sebut ini toxic gitulah ya. Toxic. Terus yang berikutnya performnya udah nggak bagus, terus values-nya nggak cocok lagi. Nah, ini namanya beban, ini karyawan beban. Jadi at least kita punya 4 skenario ya, atau 4 kuadran ini ya. Jadi harapannya teman-teman brand owner tahulah ya secara proporsi di perusahaan itu sebanyak apa gitu. Yang star berapa, loyalis berapa, terus yang toxic berapa, yang beban berapa. Kalau masih bingung cara tahunya gimana ya, teman-teman bisa melakukan penilaian 360. Apa itu penilaian 360? Jadi setiap orang harus menilai peers-nya, teman sejawatnya atau leadernya atau bawahannya gitu. Jadi semua orang menilai semua orang gitu intinya. Sehingga kita tahu dia tuh masuk ke karakter yang mana gitu. Dari 4 ini. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana treatment dari keempat tipe karyawan ini? Yang pertama, kalau star ya ini harus disupport dan diberikan apresiasi gitu. Ini jadi contoh. Jadi kalau di town hall ini bisa dipuji orang ini. Jadi emang harus diapresiasi lebih gitu. Dikasih bonus mungkin. Oke, berikutnya kalau yang performance-nya nggak gitu-gitu amat bagus, tapi values-nya bagus, ownership-nya dapat. Kita apa ini orang nih? Pertama di training ini harusnya ownership-nya tinggi, cuma nggak jago gitu. Jadi ya secara skill harus di training. Ya dikasih tahu kalau perusahaan kita makin gede kalian harus makin jago, kalian punya jenjang karir yang kayak gitu-gitu. Oke, berikutnya yang jago banget tapi secara karakter dan values nggak masuk banget nih sama perusahaan kita. Nah ini banyak nih karakter ini dikomplainkan sama teman-teman brand owner. Kita apain orang-orang yang toxic di perusahaan ya. Yang pertama dikasih tahu kalau karakter kita itu secara perusahaan kayak gini, valuesnya kayak gini. Misalnya brand teman-teman punya values empowering ya, harusnya itu empowering temennya gitu. Ini harus diselaraskan sebenarnya. Visi dan misi perusahaan itu apa? Nah, jangan-jangan nggak tahu aja sebenarnya kita itu values-nya apa, yang penting apa buat kita gitu. Apakah kita itu kompetitif? Apakah kita itu orang yang adaptif, suka membantu, tidak mau kalah? Apa? Nah itu harus dikasih tahu sehingga apa? Sehingga orang yang top performer ini either dia menyesuaikan sama karakter kita, kalau nggak sesuai ya udah silakan resign gitu. Nah yang terakhir nih karakter yang beban ini nggak jago, values-nya nggak cocok ya udah ini diapain ya, di PIP lah, dicoba selama 1 bulan, dikasih tahu kalau kamu dalam pengawasan misalnya kayak gitu ya. Terus habis itu nggak ada perubahan yang berarti ya udah di cut aja, udah selesai. Mungkin ini proporsi ya teman-teman ya, ini rasio sebenarnya ya. Idealnya ya yang di sini sama di sini itu ya bisa dominan lah ya. Misalnya di sini 40%, 30%, 10% itu. Jadi harapannya yang di star itu bisa nge-support yang selainnya, yang bawah-bawah. Ini tim leader ini harusnya di sini nih. Nah, secara proporsi itu yang kanan atas lebih banyak daripada yang kiri bawah gitu.